Pernahkah kamu membayangkan? Seekor babi ngepet yang meresahkan satu desa, ternyata menyimpan rahasia paling memalukan? Malam itu, saat warga hanya berani bersembunyi di balik pintu, Wali Paidi melangkah sendirian, tanpa senjata, tanpa keramaian, hanya bersandar pada keyakinan kepada Allah. Namun tak ada yang siap dengan apa yang akan terjadi saat fajar menyingsing. Babi ngepet itu tertangkap, dan wujud aslinya membuat seluruh desa gemetar. Seorang kiai tersohor. Sebelum cerita ini dimulai, pastikan kamu subscribe, tekan like, dan tulis namamu asal kota di kolom komentar. Karena kisah ini bukan sekadar horor, ini peringatan keras tentang iman, keserakahan, dan topeng kesalehan. Desa Gemuruh dikenal sebagai desa santri. Setiap subuh, suara azan bersahutan dari surau-surau kecil. Anak-anak mengaji selepas maghrib, para orang tua menutup hari dengan doa. Namun ketenangan itu perlahan runtuh sejak uang demi uang lenyap tanpa jejak. Awalnya hanya satu rumah. Uang simpanan seorang pedagang beras raib dari lemari terkunci. Tak ada bekas congkelan, tak ada tanda orang masuk. Warga mengira itu kelalaian. Tapi malam berikutnya, giliran rumah janda tua di ujung desa. Esoknya lagi, rumah ketua RT. Polanya sama. Pintu rapat, jendela terkunci, namun uang menghilang. Bisik-bisik pun menyebar, cepat dan beracun. Ini bukan pencuri biasa. Katanya ada yang lihat bayangan hitam lari di pematang. Babi ngepet. Kata itu membuat bulu kuduk berdiri. Beberapa warga langsung teringat cerita lama, tentang manusia yang bersekutu dengan jin, mengubah diri menjadi babi demi kekayaan. Desa Gemuruh yang religius tiba-tiba dicekam rasa takut yang tak terlihat. Ronda malam digelar. Obor dinyalakan. Pentungan dan parang disiapkan. Doa-doa dibaca tergesa, bukan karena khusyuk, tapi karena panik. Namun setiap malam, makhluk itu seperti mengejek mereka. Kadang terdengar suara gesekan di atap, kadang suara dengusan pelan di kebun singkong. Saat dikejar, bayangan itu lenyap begitu saja. Dalam kekacauan itu, hanya satu orang yang tetap tenang, Wali Paidi. Ia tinggal di gubuk sederhana dekat sawah. Pakaiannya biasa, wajahnya teduh, tutur katanya pelan. Ia bukan kiai besar, bukan pula orang kaya. Tapi entah mengapa, jika Wali Paidi berbicara, orang-orang mendengarkan. Seolah ada beban yang terangkat dari dada. Suatu sore, beberapa warga mendatangi gubuknya. Paidi, kata Pak Lurah dengan suara tertahan, desa kami sudah tak aman. Anak-anak takut. Kami mohon bantuan. Wali Paidi menatap mereka satu persatu. Tatapannya bukan marah, bukan takut, melainkan prihatin. Jika ini benar kejahatan yang dibungkus kesaktian, ujarnya pelan, maka bukan tenaga yang kita perlukan, tapi izin dari Allah. Malam itu, desa kembali ronda. Tapi berbeda dari sebelumnya, Wali Paidi ikut hadir, bukan membawa senjata, hanya tongkat bambu dan tas kecil berisi kain lusuh. Ia duduk di pos ronda, memejamkan mata, bibirnya bergerak membaca wirid. Sekitar tengah malam, anjing-anjing desa melolong bersamaan. Angin dingin menusuk tulang. Obor berkedip-kedip seolah hampir padam. Dari kejauhan, terdengar suara dengusan berat, pelan, tapi jelas. Itu dia, teriak seseorang. Bayangan hitam melintas cepat di pematang sawah. Tubuhnya besar, rendah, dengan mata merah menyala. Beberapa warga spontan mengejar, namun Wali Paidi bangkit dan berkata tegas, "Jangan, kalian mundur." Anehnya, semua patuh. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menahan langkah mereka. Wali Paidi melangkah sendirian menuju sawah. Tongkat bambunya menancap ke tanah, dan ia membaca doa dengan suara rendah namun mantap. Babi itu berhenti. Untuk pertama kalinya, makhluk itu tak lari. Ia berputar menghadap Wali Paidi, menggeram marah, tanah di sekitarnya bergetar. Mata merah itu menatap penuh kebencian, namun juga ketakutan. "Cukup," kata Wali Paidi. "Engkau telah mengambil yang bukan hakmu." Makhluk itu menjerit, suara yang bukan suara hewan sepenuhnya. Angin berputar kencang, obor-obor hampir padam. Warga yang menyaksikan dari kejauhan gemetar, beberapa jatuh terduduk sambil membaca istighfar. Dalam hati, Wali Paidi berdoa, menyerahkan semuanya pada Allah. Ia tahu, malam ini bukan sekadar soal babi ngepet. Ada rahasia besar yang akan terbuka, dan jika benar, desa Gemuruh tak akan pernah sama lagi. Babi itu mengamuk,
mencoba kabur. Namun setiap langkahnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Tanah di bawah kakinya seolah menolak. Wali Paidi melangkah semakin dekat. Besok pagi, gumamnya pelan, kebenaran akan berdiri di hadapan semua orang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak teror dimulai, babi ngepet itu tak berhasil mencuri apapun. Warga pulang dengan perasaan campur aduk, antara lega dan takut. Tak seorang pun menyadari bahwa pelaku di balik semua ini adalah orang yang selama ini mereka hormati, mereka muliakan, bahkan mereka jadikan panutan. Pagi itu desa Gemuruh terbangun dengan perasaan yang tak biasa. Teror semalam memang tak merenggut apapun, namun ketegangan justru menebal. Orang-orang saling pandang dengan kecurigaan yang tak terucap. Siapapun bisa menjadi pelaku, atau setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Di surau, para lelaki berkumpul. Bukan untuk mengaji seperti biasanya, melainkan berdebat dengan suara tertahan. Makhluk itu berhenti semalam, kata Pak Lurah. Ada yang berbeda. Karena Wali Paidi, sahut yang lain cepat. Lalu kenapa ia tak menangkapnya langsung? Pertanyaan itu menggantung. Tak ada yang berani menjawab. Wali Paidi sendiri memilih diam. Usai subuh, ia berjalan menyusuri pematang, mengamati tanah, rumput yang rebah, dan jejak-jejak samar yang hampir tak terlihat. Sesekali ia berhenti, menempelkan telapak tangan ke tanah, memejamkan mata, seolah mendengarkan bisikan yang tak bisa didengar orang lain. Jejak itu menuju ke arah barat desa, arah yang membuat dada Wali Paidi menghangat oleh firasat tak enak. Di sana berdiri sebuah pesantren besar, bangunannya kokoh, halamannya luas, dan namanya masyhur hingga luar daerah. Dipimpin oleh Kiai Rahmat, seorang ulama tersohor yang ceramahnya selalu penuh, doanya dicari, dan nasihatnya dijadikan pegangan. Tak seorang pun berani mencurigai Kiai itu. Bahkan sekadar menyebut namanya dalam konteks buruk dianggap kurang ajar. Siang harinya, Wali Paidi dipanggil ke rumah Pak Lurah. Beberapa tokoh desa sudah menunggu. Wajah-wajah tegang, keringat dingin di pelipis. Paidi, ujar Pak Lurah hati-hati, kami mohon petunjuk. Apakah teror ini akan berakhir? Wali Paidi menatap mereka lama. Akan, jawabnya singkat, tapi tidak tanpa aib. Kata itu membuat ruangan hening. Aib siapa? Tanya seseorang nyaris berbisik. Wali Paidi tak menjawab. Ia hanya berkata, jangan menuduh, jangan menghakimi. Jika waktunya tiba, Allah sendiri yang akan menyingkapkan. Menjelang maghrib, kabar aneh menyebar. Seorang santri melihat bayangan hitam melompat dari balik gudang beras pesantren, lalu menghilang ke arah kebun. Santri itu pucat, tangannya gemetar. Ia bersumpah tak salah lihat. Namun saat kabar itu sampai ke telinga warga, reaksinya justru marah. Fitnah. Tak mungkin dari pesantren. Kiai Rahmat orang saleh. Wali Paidi mendengar semua itu tanpa menyela. Malam kembali turun. Ronda digelar lagi, lebih tegang dari sebelumnya. Kali ini, Wali Paidi membawa sesuatu yang berbeda. Kain putih panjang yang dilipat rapi. Tengah malam, suara dengusan kembali terdengar. Lebih dekat. Lebih kasar. Babi ngepet itu muncul dari balik kebun. Tubuhnya berlumpur, matanya merah menyala. Tapi kali ini, ia tampak terluka. Di kakinya ada bekas goresan, seolah terkena benda tajam. Wali Paidi menatap luka itu. Dadanya bergetar. Ia mengenali bekasnya. Berhenti, katanya tegas. Makhluk itu berlari, tapi langkahnya pincang. Wali Paidi melempar kain putih ke udara sambil membaca doa. Angin berputar, kain itu jatuh tepat menutup tubuh babi tersebut. Makhluk itu mengamuk, menjerit, berguling-guling, namun tak bisa melepaskan diri. Warga bersorak, ada yang menangis lega. Tertangkap. Bakar saja. Jangan, bentak Wali Paidi keras. Suaranya membuat semua terdiam. Jika kalian lakukan itu, kebenaran akan ikut terbakar. Babi itu mengerang pelan. Dari balik kain, terdengar suara seperti rintihan manusia. Beberapa warga saling pandang, wajah mereka pucat pasi. Ini tidak wajar, bisik seseorang. Wali Paidi mengikat kain itu dengan simpul sederhana. Makhluk ini tidak akan berubah wujud sebelum matahari terbit, katanya. Dan saat itu terjadi, jangan ada yang berteriak. Malam terasa panjang. Tak seorang pun tidur. Mereka menunggu fajar dengan dada berdebar, dihantui kemungkinan yang tak berani mereka sebutkan. Di antara mereka,
Ada yang mulai mengingat-ingat, siapa yang belakangan sering menyendiri, siapa yang tampak lelah saat subuh, siapa yang mendadak kaya tanpa sebab jelas. Dan tanpa mereka sadari, semua ingatan itu mengarah pada satu nama. Di sudut sawah, Wali Paidi duduk bersila di dekat babi ngepet yang terikat. Ia berdoa lirih, memohon kekuatan dan keadilan. Ya Allah, bisiknya, jika ini ujian bagi desa ini, lapangkanlah hati mereka untuk menerima kebenaran. Di kejauhan, lampu-lampu pesantren masih menyala. Menara kecilnya berdiri anggun, seolah tak tersentuh kegelapan. Namun di balik cahaya itu, rahasia besar bersiap runtuh. Fajar kian dekat, dan bersama terbitnya matahari, topeng kesalehan akan retak. Langit timur mulai memucat, garis jingga tipis merambat perlahan, seolah Fajar ragu menyaksikan apa yang akan terjadi di desa Gemuruh. Warga berdiri melingkar dengan jarak aman, mata mereka terpaku pada sosok babi ngepet yang terikat kain putih. Tak ada yang berani bersuara, bahkan desir angin pun terasa seperti bisikan rahasia. Wali Paidi masih duduk bersila, punggungnya tegak, napasnya teratur. Sejak tengah malam ia tak beranjak, hanya wirid yang mengalir lirih dari bibirnya. Ketika ayam jantan berkokok pertama kali, tubuh babi itu bergetar hebat. Ikatan kain menegang, tanah di bawahnya berderak. Mulai, gumam seseorang dengan suara nyaris putus. Dengusan berubah menjadi rintihan. Suara itu jelas, bukan lagi suara hewan. Warga menutup mulut, beberapa perempuan memalingkan wajah. Kain putih bergoyang, membesar di satu sisi lalu mengempis di sisi lain, seperti ada tulang yang bergeser paksa. Bau anyir bercampur keringat menyengat udara. Wali Paidi berdiri. Dengan langkah mantap, ia mendekat. "Tenanglah," ucapnya pelan, entah kepada makhluk itu atau kepada warga. "Ini jalan pulang bagi kebenaran." Ketika matahari menampakkan separuh wajahnya, kain putih itu jatuh perlahan. Tubuh babi menyusut, moncong memendek, bulu rontok, kuku berubah menjadi jari. Dalam hitungan napas, yang tergeletak di tanah bukan lagi hewan, melainkan seorang lelaki dewasa, telanjang dari tipu daya, napasnya tersengal, wajahnya pucat pasi. Jerit tertahan pecah. "Astagfirullah. Ya Allah." Wajah lelaki itu menghadap ke atas. Dan saat warga mengenalinya, waktu seakan berhenti. "Itu, Kiai." Tidak mungkin." Nama itu tak perlu diucapkan. Sorban putih yang tergeletak di sampingnya, bekas luka di kaki yang sama seperti yang dilihat semalam, dan wajah yang selama ini mereka hormati, semuanya bersaksi. Dialah Kiai Rahmat, pemimpin pesantren, penceramah masyhur, sosok yang doanya dicari banyak orang. Beberapa warga jatuh terduduk. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang mematung tak percaya. "Ini fitnah," teriak seseorang dengan suara pecah. "Allah menjadi saksi," jawab Wali Paidi tegas. "Tak ada fitnah pada apa yang terlihat." Kiai Rahmat membuka mata. Tatapannya kosong, lalu bergetar saat menyadari kerumunan. Bibirnya bergerak, mencoba bicara, tapi yang keluar hanya erangan. Air mata mengalir, membasahi pipinya. "Kenapa, Kiai?" tanya Pak Lurah dengan suara bergetar. "Kenapa harus begini?" "Heneng." Pertanyaan itu seperti palu menghantam dada semua orang. Kiai Rahmat menutup wajahnya, bahunya terguncang. Aku hilaf," katanya akhirnya, suaranya serak. "Aku takut miskin, takut kehilangan pengaruh." Amarah menyala di mata beberapa warga. "Uang kami, nama baik desa." Wali Paidi mengangkat tangan, menahan. "Dengarkan sampai selesai," katanya. "Kebenaran tak boleh dipotong oleh emosi." Kiai Rahmat menarik napas panjang, seolah menelan bara. Ia bercerita tentang malam-malam sepi, tentang bisikan yang datang saat hatinya rapuh, tentang persekutuan gelap yang ia kira bisa ia kendalikan. "Aku pikir bisa berhenti kapan saja," ucapnya lirih. "Ternyata aku yang diperbudak." Tangis pecah, bukan hanya dari Kiai Rahmat, tapi dari warga yang merasa dikhianati. Kepercayaan yang mereka bangun bertahun-tahun runtuh dalam satu fajar. "Allah Maha Mengetahui," ujar Wali Paidi, "dan Maha Adil. Hari ini Dia memperlihatkan bahwa kesalehan tanpa kejujuran hanyalah topeng." Matahari naik sepenuhnya. Cahaya menyapu sawah, surau, dan wajah-wajah yang sembab. Warga mulai berbisik. Apa yang harus dilakukan? Menghukum? Menyerahkan? Mengusir?
Wali Paidi menatap Kiai Rahmat lama. Pertobatan bukan milik manusia untuk ditolak, katanya pelan. Tapi akibat perbuatan adalah urusan manusia. Kiai Rahmat menunduk. Aku siap menerima apapun. Keputusan belum diambil pagi itu. Namun satu hal jelas, Desa Gemuruh telah berubah. Tak ada lagi ruang untuk kepura-puraan. Dan Wali Paidi tahu, ujian belum selesai. Karena setelah topeng jatuh, luka kepercayaan harus disembuhkan, atau desa ini akan terpecah. Angin pagi berembus lembut. Ayam berkokok lagi. Hari baru dimulai, dengan kebenaran yang pahit. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin pagi. Sebelum matahari tepat di atas kepala, Desa Gemuruh sudah dipenuhi bisik-bisik yang berubah menjadi teriakan. Orang-orang berbondong-bondong datang ke sawah, ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebenaran yang memalukan itu. Ada yang membawa amarah, ada yang membawa air mata, dan tak sedikit yang membawa dendam. Bakar saja. Serahkan ke aparat. Usir dari desa. Teriakan bersahut-sahutan. Lingkaran warga makin rapat. Kiai Rahmat duduk tertunduk, tubuhnya dibalut kain seadanya. Wajahnya tak lagi memancarkan wibawa, hanya penyesalan telanjang. Setiap teriakan seperti cambuk yang menghantam batinnya. Pak Lurah berdiri di tengah. Suaranya serak mencoba menguasai keadaan. Tenang, kita bicarakan ini baik-baik. Baik-baik bagaimana? Sahut seorang ibu dengan mata merah. Uang tabunganku habis. Untuk berobat anakku. Tangis pecah. Amarah berubah menjadi kesedihan yang menyayat. Wali Paidi melangkah maju, berdiri di antara warga dan Kiai Rahmat. Sosoknya kecil di tengah kerumunan, namun ketenangannya seperti tembok. Saudara-saudaraku, ucapnya lantang namun teduh. Jika hari ini kita biarkan amarah memimpin, besok kita akan menyesali keputusan yang kita ambil. Dia penipu, teriak yang lain. Dia kiai palsu. Wali Paidi menoleh perlahan. Benar, ia bersalah. Besar. Namun keadilan bukan balas dendam. Kata-kata itu memantik perdebatan baru. Sebagian warga mendukung Wali Paidi, sebagian lagi menolak keras. Desa terbelah oleh luka yang sama. Para santri dari pesantren datang dengan wajah pucat. Ada yang menangis, ada yang marah, ada pula yang merasa dunia mereka runtuh. Seorang santri muda maju, suaranya gemetar. Guru kami salah. Tapi ilmu yang beliau ajarkan, apakah semuanya dusta? Pertanyaan itu menghantam keheningan. Wali Paidi menatap santri itu dengan lembut. Ilmu yang benar tetap benar, dari siapapun ia datang. Dosa gurumu adalah tanggung jawabnya, bukan tanggung jawabmu. Kiai Rahmat akhirnya angkat bicara. Ia berdiri tertatih, menatap warga satu persatu. Aku tak minta dibela, katanya lirih. Aku hanya minta satu hal. Kembalikan uang mereka. Semua yang aku ambil. Warga terdiam. Bagaimana caranya? Tanya Pak Lurah. Ada tempatnya, jawab Kiai Rahmat. Di balik gudang pesantren. Pengakuan itu seperti pisau kedua. Beberapa warga ingin langsung menyerbu. Wali Paidi menggeleng. Bersama-sama. Tanpa kekerasan. Mereka berjalan ke pesantren. Di balik gudang, ditemukan peti-peti kayu berisi uang, terikat rapi, berbau tanah. Tangis kembali pecah, kali ini bercampur lega. Satu persatu, uang dicatat, disiapkan untuk dikembalikan. Keadilan mulai menemukan jalannya, meski pahit. Namun ujian belum selesai. Saat matahari condong ke barat, datang sekelompok pemuda desa dengan wajah gelap. Pak Idi, kata salah satu dari mereka, kalau dia dibiarkan hidup di sini, desa ini akan terus tercemar. Wali Paidi menatap mereka. Mencemar siapa? Desa ini, atau hati kita? Perdebatan memuncak. Pilihan harus diambil. Menyerahkan Kiai Rahmat ke aparat, mengusirnya, atau memberi kesempatan bertobat di bawah pengawasan ketat. Tak ada pilihan yang mudah. Setiap keputusan menyisakan luka. Akhirnya, musyawarah diputuskan. Kiai Rahmat diserahkan ke pihak berwenang, harta dikembalikan, pesantren ditutup sementara untuk pemulihan. Keputusan itu diterima dengan berat, namun dianggap paling adil. Saat Kiai Rahmat dibawa pergi, ia menoleh pada Wali Paidi. Terima kasih, karena kau tak membunuhku dengan amarah. Wali Paidi menjawab pelan, bertobatlah sungguh-sungguh. Allah Maha menerima. Senja turun. Desa Gemuruh sunyi,
Lelah oleh gejolak seharian, Wali Paidi berjalan pulang, melewati sawah yang mulai gelap. Ia tahu, membersihkan aib lebih mudah daripada menyembuhkan kepercayaan. Dan malam ini, tugasnya belum selesai. Malam turun pelan di desa Gemuruh, membawa dingin yang berbeda dari biasanya. Bukan hanya angin yang menusuk tulang, tetapi perasaan kehilangan arah yang merayap ke setiap rumah. Lampu-lampu minyak menyala redup, seperti ragu menerangi malam. Tak ada tawa, tak ada obrolan panjang. Desa yang biasanya hidup setelah Isya kini terdiam oleh luka kepercayaan. Di banyak rumah, orang-orang duduk termenung. Ada yang menghitung kembali uang yang baru saja dikembalikan, ada yang memeluk anaknya sambil menangis, dan ada pula yang memandangi langit-langit sambil bertanya dalam hati, bagaimana mungkin orang yang kami hormati selama ini ternyata menipu kami? Di surau, beberapa santri berkumpul. Kitab-kitab masih terbuka di hadapan mereka, tapi tak satu pun huruf terbaca. Seorang santri tua menghela napas panjang. Jika kiai saja bisa jatuh sejauh itu, katanya lirih, lalu kepada siapa kita harus percaya? Pertanyaan itu seperti racun yang menyebar. Kepercayaan yang runtuh tak hanya merobohkan satu sosok, tetapi mengguncang keyakinan banyak orang. Di gubuknya, Wali Paidi duduk sendiri. Lampu kecil di sampingnya berkedip tertiup angin. Ia menatap tongkat bambunya, lalu memejamkan mata. Dalam diam, ia merasakan kegelisahan desa seperti beban di dadanya. Menangkap babi ngepet ternyata bukan akhir, melainkan awal dari ujian yang lebih berat. Ya Allah, bisiknya, jangan biarkan hati mereka membatu karena kecewa. Ketukan pelan terdengar di pintu. Pak Lurah masuk, wajahnya letih. Pak Idi, katanya, warga mulai saling curiga. Ada yang berkata, jangan-jangan masih ada yang menyimpan ilmu gelap. Ada pula yang menuduh pesantren lain. Aku khawatir desa ini pecah. Wali Paidi mengangguk pelan. Ia sudah merasakannya. Luka yang tak dijahit dengan benar akan bernanah. Besok, katanya, kumpulkan semua warga. Bukan untuk mengadili, tapi untuk menyembuhkan. Pak Lurah terdiam. Apa bisa? Harus bisa, jawab Wali Paidi. Jika tidak, babi ngepet boleh jadi sudah tertangkap, tapi sifat kebinatangan dalam diri manusia justru akan lepas. Malam makin larut, namun sebelum ayam berkokok, kegelisahan itu menjelma menjadi kejadian nyata. Teriakan terdengar dari arah bekas pesantren. Api menyala. Sekelompok pemuda, terbakar emosi, mencoba membakar salah satu bangunan kecil. Mereka berteriak bahwa tempat itu membawa sial. Wali Paidi bergegas ke sana. Dengan berdiri tepat di depan kobaran api, ia mengangkat tongkatnya. Berhenti! Suaranya menggema, mengalahkan gaduh. Paidi, minggir! Teriak seseorang. Kami tak mau desa ini dikutuk. Jika kalian bakar tempat ini, jawabnya tegas, yang terbakar bukan bangunan, tapi nurani kalian. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada air. Api perlahan dipadamkan. Pemuda-pemuda itu tertunduk, napas mereka masih memburu. Ada rasa malu yang menyusup, bercampur amarah yang belum sepenuhnya padam. Wali Paidi menatap mereka satu persatu. Setan tak selalu datang dengan tanduk, katanya pelan. Kadang ia datang sebagai amarah yang kita anggap kebenaran. Malam itu, desa nyaris jatuh ke jurang perpecahan, dan nyaris pula diselamatkan. Keesokan paginya, warga berkumpul di lapangan. Matahari bersinar terang, seolah menantang mereka untuk jujur pada diri sendiri. Wali Paidi berdiri di hadapan semua orang. Tak ada mimbar, tak ada pengeras suara. Hanya suara manusia yang berbicara dari hati. Kalian dikhianati, katanya. Marah itu wajar. Tapi jika karena satu pengkhianatan kalian berhenti percaya pada kebaikan, maka kejahatan menang 2 kali. Beberapa orang menunduk. Ada yang terisak. Kesalehan bukan pakaian. Lanjutnya, ia adalah perjuangan seumur hidup. Dan kita semua, tanpa kecuali, bisa tergelincir. Kata-kata itu pelan, namun dalam. Seperti air yang menembus tanah keras. Perlahan, wajah-wajah yang tegang melunak. Tak sembuh sepenuhnya, tapi retakannya mulai tertutup. Namun jauh di lubuk hati Wali Paidi, ia tahu, masih ada satu ujian lagi. Ujian yang menyasar dirinya sendiri. Karena bisik-bisik mulai terdengar, tentang siapa sebenarnya Wali Paidi, tentang dari mana ilmunya, dan tentang apakah ia benar-benar bersih dari godaan yang sama. Dan ketika kebenaran terakhir itu diuji,
semuanya akan dipertaruhkan. Bisik-bisik itu awalnya lirih, namun perlahan menjelma menjadi desas-desus yang menusuk. Dari sudut warung kopi hingga teras rumah selepas maghrib, satu pertanyaan berulang dengan wajah berbeda. Siapa sebenarnya Wali Paidi? Ada yang bertanya dengan polos. Ada pula yang bertanya dengan curiga. Ilmunya dari mana? Kenapa ia bisa menangkap babi ngepet? Jangan-jangan, ia tahu karena ia pernah dekat dengan jalan gelap itu. Pertanyaan-pertanyaan itu tak pernah diucapkan di hadapan Wali Paidi. Namun ia merasakannya, seperti hawa dingin yang menyelinap ke tulang. Ia tahu, kebenaran yang tak dipahami bisa berubah menjadi kecurigaan. Suatu sore, sekelompok tokoh desa datang ke gubuknya. Wajah mereka sopan, tapi mata mereka menyimpan kegamangan. "Pak Idi," ujar Pak Lurah hati-hati, "kami hanya ingin memastikan, demi ketenangan bersama." Wali Paidi mengangguk. "Tanyakanlah. Bagaimana engkau tahu cara menangkap babi ngepet? Bagaimana engkau bisa menahannya tanpa terluka? Dan, apakah engkau pernah mempelajari ilmu yang dilarang?" Hening jatuh. Pertanyaan itu berat, namun jujur. Wali Paidi menatap tanah sejenak, lalu menghela napas panjang. "Jika aku diam," katanya pelan, "kalian akan mengira aku menyembunyikan sesuatu. Maka dengarkanlah." Ia bercerita tentang masa mudanya, tentang belajar pada banyak guru, tentang menyaksikan orang-orang saling jatuh karena keserakahan, tentang dirinya yang pernah diuji rasa ingin tahu pada hal-hal yang tak seharusnya. "Aku melihat jalan gelap itu dari dekat," ucapnya. "Dan aku memilih berpaling sebelum terlambat." Beberapa wajah berubah. Ada lega, ada kaget. "Aku tahu baunya," lanjutnya, "bukan karena aku memakainya, tapi karena aku pernah hampir terjerumus. Allah menyelamatkanku." Kata-kata itu tidak meninggikan dirinya, justru merendahkan, jujur, rapuh, manusiawi. Sebagian yang hadir menunduk, menyadari bahwa godaan tak mengenal status. Namun tak semua puas. Seorang pemuda berdiri. "Kalau begitu, apa bedanya engkau dengan Kiai Rahmat? Sama-sama pernah dekat dengan gelap." Wali Paidi menatapnya tenang. "Bedanya adalah berhenti. Aku berhenti. Dan setiap hari aku takut jatuh lagi." Keberanian mengakui kelemahan mematahkan banyak kecurigaan. Tapi masih ada api kecil yang menyala, cukup untuk membakar jika dibiarkan. Malam itu, Wali Paidi berjalan sendirian ke pematang. Angin menggerakkan padi muda. Ia berdoa, memohon agar ujian ini tak memecah desa yang baru mulai sembuh. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Ada bayangan berdiri di ujung sawah. Bukan manusia, bukan pula hewan. "Engkau terlambat," bisik suara serak yang entah dari mana. "Yang kau tangkap hanyalah satu. Masih banyak yang ingin kuperdaya." Wali Paidi menegakkan badan. "Pergi," katanya tegas. "Tak ada tempat bagimu di sini." Bayangan itu tertawa pelan. "Selama manusia mencintai dunia lebih dari kebenaran, aku selalu punya pintu." Bayangan lenyap. Angin berhenti. Wali Paidi menggenggam tongkatnya erat. Ia sadar, perjuangan belum selesai. Setan tak selalu kalah dengan satu kemenangan. Ia menunggu kelengahan. Keesokan harinya, Wali Paidi mengumpulkan warga lagi. "Kalian mengujiku," katanya tanpa marah. "Itu hak kalian. Tapi ingatlah, jangan jadikan kesempurnaan sebagai syarat kepercayaan. Karena tak ada manusia yang sempurna." Kata-kata itu menutup banyak mulut yang hendak berbisik. Kepercayaan bukan kembali utuh, tapi cukup untuk berjalan lagi. Di kejauhan, lonceng waktu berdentang. Sebuah kabar akan datang, tentang nasib Kiai Rahmat, tentang keputusan yang akan mengguncang batin desa sekali lagi. Dan saat kabar itu tiba, desa gemuruh harus memilih, mengutuk masa lalu, atau membangun masa depan. Kabar itu datang pada sore yang mendung, ketika desa masih belajar bernapas setelah badai panjang. Pak Lurah mengumpulkan warga di lapangan. Wajahnya tegang, suaranya berat. "Putusan telah keluar," katanya. "Kiai Rahmat diproses secara hukum. Ia mengakui perbuatannya, mengembalikan seluruh harta, dan menerima hukuman sesuai ketentuan." Desas-desus berubah menjadi hening. Tak ada sorak kemenangan. Tak ada pula tangis lega yang keras. Yang ada hanyalah kesadaran pahit. Keadilan telah berjalan, namun bekasnya tinggal lama. Beberapa santri menunduk. Seorang ibu mengusap air mata. Seorang pedagang tua menghela napas panjang,
uangnya kembali, tetapi rasa aman belum sepenuhnya pulang. Lalu pesantren, tanya seseorang. Ditutup sementara, jawab Pak Lurah. Akan diaudit. Jika dibuka kembali, dengan pengasuh baru dan pengawasan bersama. Wali Paidi berdiri di sisi lapangan, tak mengambil alih panggung. Ia tahu, pemulihan bukan soal satu suara, melainkan kerja banyak hati. Namun ketika mata-mata mencari arah, ia melangkah maju. Kita telah melihat kejatuhan, ucapnya pelan namun jelas. Sekarang pertanyaannya, apa yang kita bangun setelahnya? Ia mengajak warga membentuk majelis pemulihan desa, bukan untuk menghakimi, melainkan mendengar. Setiap korban diberi ruang bicara. Setiap luka diakui. Setiap amarah ditampung agar tak meledak liar. Malam-malam diisi pertemuan terbuka. Siang hari diisi kerja bakti. Perlahan, desa bergerak dari reaksi ke rekonstruksi. Di salah satu pertemuan, seorang santri berdiri. Kami ingin tetap belajar, katanya. Tapi kami takut salah guru, takut salah jalan. Wali Paidi menatapnya lembut. Takut itu penjaga, katanya. Asal tak berubah menjadi lumpuh. Belajarlah dari banyak guru, dan jujurlah pada nurani. Hari berganti. Desa Gemuruh mulai menemukan ritmenya kembali. Surau kembali ramai. Anak-anak kembali mengaji. Namun kali ini, ada kebiasaan baru. Bertanya, tak lagi menerima segala hal tanpa nalar, tak lagi menutup mata demi kenyamanan. Suatu malam, Wali Paidi menerima surat, tulisan tangan, rapi, bergetar, dari Kiai Rahmat. Ia membaca dalam diam. Isinya bukan pembelaan, melainkan pengakuan dan permohonan doa. Aku belajar terlambat, tulisnya. Jika kelak aku keluar, aku ingin hidup tanpa panggung. Wali Paidi melipat surat itu. Ia berdoa, bukan agar hukuman diringankan, melainkan agar pertobatan dikuatkan. Sebab ia tahu, keadilan tanpa kesempatan berubah adalah keputusasaan. Di pematang sawah, saat bulan menggantung pucat, Wali Paidi kembali merasakan kehadiran, bukan ancaman, melainkan peringatan. Bisikan samar melintas, kesombongan selalu mencari celah. Ia menguatkan niatnya untuk tetap sederhana, tetap diawasi, tetap mau dikoreksi. Desa Gemuruh kini berdiri di ambang. Tak sepenuhnya pulih, tapi lebih sadar. Mereka belajar bahwa iman bukan sekadar simbol. Ia kerja seumur hidup. Bahwa guru bisa jatuh, maka murid harus belajar berjalan. Dan di tengah semua itu, Wali Paidi memilih satu hal, menjauh dari pujian. Ia menolak sebutan apapun, kembali ke gubuknya, kembali menanam, kembali mengajar satu dua orang dengan sunyi. Bagi dirinya, tugas telah berubah bentuk, dari menangkap kejahatan, menjadi menjaga kerendahan hati. Namun cerita belum selesai. Karena setiap pemulihan butuh penutup, bukan untuk melupakan, melainkan untuk mengingat dengan benar. Dan penutup itu akan datang saat desa mengambil sumpah bersama, tak mengkultuskan manusia, hanya memuliakan kebenaran.